Rabbil alamin, alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa binanihi al-ghamirah wa ayadihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-ajib az-zahirah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatidzah, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita guru kita bersama, guru juga Al-Fakir, yaitu Al-Habib Umar bin Taha Al-Haddad, juga Al-Habib Ja'far Al-Haddad, Ustaz Fahrozi selaku MC pembawa acara kita, Ustaz Syafi'i, para asatidzah lainnya, bapak-bapak, para hujaj, ibu-ibu di dalam, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, di siang ini kita sama-sama dapat menghadiri yaitu undangan sahibul bait Bapak Sulaiman yang insyaallah akan safar melaksanakan umrah tanggal 6 ya, beserta istri. Mari kita doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, selamat pulang pergi insyaallah, mendapat umrah yang mabrur. Dan juga sekaligus acara haul daripada kakak beliau, apa dek? Kakak Bapak Abdul Wahab dan istri serta orang tuanya. Nah, mudah-mudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib tadi, jangan lama-lama katanya, lapar. Jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini ada dua acara, yaitu yang pertama peringatan haul, yang mudah-mudahan yang tadi kita baca daripada tahlil yasin semuanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada ahli kubur kita yang telah diniatkan. Memang insyaallah ya, apa yang kita baca berupa hadiah tadi itu dibawa oleh malaikat kepada mereka yang disampaikan. Ya, nanti dibawa di nampan-nampan dengan nampan emas, ditutupi dengan mindil, ya, sapu tangan daripada sutra, diberikan masing-masing pada ahli kubur yang kita niatkan. Mereka menerimanya insyaallah. Dan memang ini yang diharapkan oleh mereka semua, ya. Mal maitu fi qabrihi la kal ghariki mutawawis yantazilu da'watan min bihi wa akhihi wa sadiqin lahu wa idza lahiqatuhu kanat hadda min ad-dunya wa fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya yang telah meninggal dunia itu ya seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu apa? Menunggu dari kita semua nih hadiah, kiriman pahala ya, dari kawan, dari orang tua, dari anak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diterima, disampaikan, itu lebih mereka senangi daripada dunia beserta isinya ya. Nah, ini juga peringatan buat kita, insyaallah kita juga bakalan meninggal dunia ya. Insyaallah yang telah meninggal dunia senang karena ahli warisnya, anak-anaknya ingat ada kiriman Fatihah. Tinggal kita nih semua nih, kita juga bakalan mati ya. Jadi kita harus mempersiapkan kematian kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memberikan nasihat kepada, atau beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nasihat wasiat dari malaikat Jibril alaihi salam, yang singkatnya adalah beliau mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maytun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majizun bih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kata Rasul, kata malaikat Jibril alaihi salam, ish ma syi'ta fa innaka maytun, hiduplah engkau, tapi ingat kau akan meninggal dunia. Hiduplah sekehendak engkau, terserah mau ngapain juga, kita ini terserah mau ngapain hidup, tapi ingat kita bakal mati semua. Ini nasihat buat kita ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, aina makanu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada, pasti kalau ada waktunya ya kematian akan datang. Walaupun kita berada di tembok, di benteng yang sangat kuat, tetap kalau sudah ada ajal pasti akan tiba waktunya. Namun yang kita pikirkan dengan kapan kita meninggal dunia, umur berapa kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia,
Tapi yang harus kita pikirkan adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk kematian kita. Karena kita semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. An umrihi fi ma aflah wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min amin wa an malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqah wa an jismihi fi ma ablah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba yang tidak akhirat, sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Umur kita buat apa digunakan di dunia ini? Ilmu kita yang kita dapat, apakah kita udah laksanakan, udah kita ajarkan kepada orang lain? Apakah udah kita amalkan ilmu yang kita dapat? Karena akan dituntut Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, dari mana kita dapat tuh harta? Dan untuk apa kita belanjakan? Itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita nih, mata kita, tangan kita gunain untuk apa? Apakah buat main HP? Siang malam main HP. Nanti mata kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita perbuat dengan mata kita, semua anggota badan kita. Maka daripada itu, mumpung kita masih di dunia, kita persiapkan ya untuk bekal kematian kita. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh, kata malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, cintailah semua orang yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya, baik itu perpisahan yang selamanya dengan kematian atau sementara. Dan yang terakhir, wa amal ma syi'ta fa innaka majizun bih, beramalah engkau ya semampu engkau. Kenapa? Karena engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan, keburukan, nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang kenal agama, yang ngerti agama, yang ada guru-guru kita masih ya di kampung kita mengaji, sehingga kita tidak tersesat jalan untuk terus mengaji, belajar agama, memperdalam ilmu agama, sehingga kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Karena ciri orang yang selamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah Allah berikan di akhir-akhir kehidupannya atau di akhir-akhir kematiannya orang-orang yang dapat menuntun ke jalan yang benar, memberikan pelajaran agama. Ya idza arallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qalu wa kaifa yasta'malu qala yuwafiquhu li 'amali shalih qabla mautih. Kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba menjadi orang yang baik, Allah berikan kesibukan dia, Allah pekerjakan dia. Maka sahabat bertanya, wa kaifa yasta'malu ya Rasulullah? Maksudnya apa? Mereka diberikan pekerjaan, disibukkan. Yuwafiquhu li 'amalin shalih qabla mautih. Allah berikan untuk beramal soleh, diberikan untuk mengaji, hadir ke masjid, taklim dan lain sebagainya sebelum kematiannya. Yang kedua, diberikan ilmu agama. Man yuridu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah berkehendak kepadanya menjadi orang yang baik, yufaqihu fid din, Allah berikan kepahaman tentang agama, ilmu agama. Maka kita terus mumpung masih di dunia mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang terakhir, man yuridu bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang berkehendak atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ahlul khair, yusib minhu, Allah berikan ujian dia, cobaan. Ketika mendapat ujian, cobaan, sabar, insya Allah akan menjadi orang yang menjadi husnul khatimah. Itulah ya menjadi bekal kita insya Allah yang sedikit untuk kita amalkan untuk mempersiapkan kematian kita, karena semua kita pasti akan meninggal dunia. Yang kedua, para jemaah sekalian, kita diundang di sini adalah untuk apa? Untuk memberikan doa kepada saudara kita, yaitu Bapak Sulaiman dan istri, ya, untuk menunaikan umrah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Tafsir dikatakan bahwasanya umrah itu adalah menurut bahasa az-ziyarah, berziarah, ya. Menurut syariat, ziyaratul Baitul Haram lin nusuk, berziarah ke Baitul Haram untuk belajar, untuk ziarah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk ibadah ke sana, bukan yang lain, ya, bukan belanja, bukan selfie di Ka'bah, bukan, tapi untuk ibadah. Makanya harus dipersiapkan sebelum berangkat, harus persiapkan segalanya.
Kata ulama minimal 3 perkara yang harus dipersiapkan. Yang pertama niat yang baik, ya. Niat benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Niat sebagaimana niatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat sebagaimana niatkan oleh para sahabat, para ulama, para orang baik. Karena insya Allah niat yang baik itu akan memberikan kemudahan yang baik ke depannya. Yang kedua, di samping niat yang harus persiapkan adalah bekal. Bekal yang paling utama adalah ilmu. Makanya sebelum berangkat umroh atau haji dan lain sebagainya harus pelajari dulu ilmunya. Bagaimana niatnya nanti, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, itu harus pelajari. Jangan sampai kita sampai ke sana hanya sekedar jalan-jalan, nggak tahu ya ngapa-ngapain, istilahnya cuma ikut-ikutan, percuma, sayang duit kita, ya mahal-mahal tapi nggak dapat pahala. Maka daripada itu harus dipersiapkan ilmunya, ya minimal deketin itu siapa yang bawa. Ya kalau kita nggak paham kita tanya sama dia itu siapa namanya, mutawif, insya Allah ya ada biasa itu kepala rombongan. Lalu selain ilmu ya tentunya harta, bekal, ya duit. Kata orang sono dikatakan fulus, ya insya Allah bawa fulus yang banyak, ya karena di sono kita jangan buat belanja aja, di sono kita sedekah yang banyak, ya sedekah di sono Allah lipat gandakan 700 kali lipat ganda. Ya Masya Allah. Dan juga tadi kita katakan di sana adalah ibadah, ya karena di sana udah ibadah aja niat kita. Kenapa? Karena beda ibadah di sana oleh sana lain, ya ibadah di sana sholat, kata Nabi di sholat di masjid itu seakan-akan apa? 1000 kali lipat ganda di masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat ganda tuh, Masya Allah. Ya bahkan setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 60 buat orang yang tawaf, Allah berikan tuh kepada orang yang tawaf 60 rahmat. 40 buat orang yang sholat di Masjidil Haram. 20 lagi buat orang yang memandang Ka'bah, memandangnya aja dapat pahala tuh, Masya Allah, ya. Nah itu ibadah-ibadah yang kita perlu kerjakan di sana tuh, dan juga baca Quran dan lain sebagainya, ya. Dan juga sebelum kita berangkat pun ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di antaranya kita banyak istighfar, ya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ridhonya kepada orang tua kalau masih ada, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada guru utamanya, ya. Terus melakukan kewajiban-kewajiban yang kita mungkin ada kewajiban yang belum terlaksanakan, apakah itu utang dan lain sebagainya. Dan juga ziarah-ziarah kepada para wali yang ada di negara kita, insya Allah, ya. Dengan seperti itu kita mendapat berkah daripada mereka. Terus apa lagi? Salat istikharah, nanti sebelumnya saat syafar, dan sekarang kita baca Suratul Hadab, insya Allah semua, ya Allah gobul, insya Allah. Dan kalau itu dikerjakan dengan niat ikhlas, menghargai Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, dijalankan ilmunya, ya. Terus kita laksanakan semua apa yang diarahkan oleh guru-guru kita dalam kita beribadah, insya Allah nanti boleh membawa umroh yang mabrur, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mustahil kalau nggak diterima kalau memang terjalankan. Kata ulama ada cirinya. Orang yang umrohnya mabrur atau hajinya mabrur ada cirinya. Ada perubahan. Sebelum berangkat, sesudah berangkat ada perubahan. Sebelum berangkat malas taklim, malas jamaah umpamanya, malas melaksanakan sholat sunnah. Nanti setelah pulang, kalau dia rajin, tambah rajin ke masjid, ke mushola, rajin baca Quran, rajin apa lagi? Sholat malam, insya Allah itu berarti tandanya haji atau umrah mabrur. Tapi kalau sebaliknya, ya pakai peci pidih doang umpamanya, pengen dibilang Pak Haji, ya atau kalau umrah kata orang dulu haji kecil berarti haji. Ya kalau haji besar haji, kalau haji kecil umrah Pak Haji, Pak kecil.